Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai pengendalian TBD dengan nyamuk berteknologi Wolbachia. Penyakit TBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius di dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia, menurut data Kemenkes RI, tercatat sebanyak 68.996 kasus TBD hingga Oktober 2023, dengan jumlah kematian sebanyak 498 jiwa. Oleh karena itu, Kemenkes RI mulai menerapkan teknologi nyamuk berwolbachia dalam upaya menekan penyebaran TBD di Indonesia. Namun, hal tersebut memunculkan dan mengejutkan banyak pihak, terutama masyarakat Indonesia. Ada yang mendukung dan menanggapi secara positif, dan ada juga komentar negatif yang menolak. Sehingga hal tersebut tentunya membuat kita berpikir apakah Indonesia sudah tepat melakukan pengendalian TBD dengan nyamuk berteknologi Wolbachia. Baiklah, untuk yang pertama saya akan memberikan kesempatan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih saudara moderator. Saya setuju dengan upaya pemerintah menekan penyebaran TBD dengan menerapkan nyamuk berwolbachia. Wolbachia merupakan sebuah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga dan bukan hasil rekayasa. Bakteri Wolbachia yang ada dalam spesies nyamuk Aedes aegypti ini akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tersebut tidak akan bisa berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus atau penyakit DBD kepada manusia. Karena bakteri Wolbachia terdapat dalam telur nyamuk, bakteri ini akan diturunkan dari satu generasi nyamuk ke generasi nyamuk berikutnya, sehingga nyamuk yang mengandung Wolbachia tidak mampu lagi menularkan virus DBD ketika menghisap darah orang yang terinfeksi virus tersebut. Pendekatan ini terbukti sangat efektif dalam mengendalikan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk di wilayah perkotaan besar dengan tingkat DBD yang tinggi. Demikian pendapat dari afirmatif. Sekarang waktunya saya berikan kepada pihak oposisi. Silakan. Saya setuju dengan upaya pemerintah dengan cepat melakukan tindakan pengendalian TBD yang cukup tinggi di Indonesia. Namun, apakah satu-satunya cara yang paling efektif untuk menekan penyebaran TBD hanya dengan nyamuk berwolbachia? Apakah tidak ada cara lain? Menurut saya, penerapan teknologi nyamuk berwolbachia kurang aman dilakukan. Mengingat, belum adanya bukti yang kuat yang bisa meyakinkan bahwa nyamuk berteknologi Wolbachia efektif dan aman untuk menekan penyebaran TBD. Metode penanggulangan demam berdarah denggi melalui program Wolbachia ini diinisiasi oleh organisasi World Mosquito Program yang telah digunakan beberapa negara sejak tahun 2011, termasuk di Indonesia. Pemanfaat teknologi Wolbachia telah dilaksanakan di beberapa negara, antara lain di Brazil, Australia, Vietnam, Fiji, Vanuatu, Meksiko, Kiribati, New Caledonia, Singapura, dan Sri Lanka, di mana hasilnya terbukti efektif untuk pencegahan DBD. Di Indonesia, program nyamuk pembawa bakteri Wolbachia ini pertama kali diteliti dan dikembangkan di Yogyakarta, bekerjasama dengan para peneliti dari UGM. Hasilnya, metode Wolbachia ini terbukti berhasil menurunkan 77% kasus DBD dan menurunkan resiko rawat inap di rumah sakit sebesar 86%. Namun demikian, penggunaan nyamuk dengan Wolbachia ini bukan berarti menggantikan seluruh upaya pencegahan DBD yang ada. Langkah-langkah sebelumnya masih tetap perlu dijalankan, seperti 3M, fogging sesuai indikasi, dan gerakan satu rumah satu juru jumantik. Bagaimana dengan pihak oposisi? Apakah ada tanggapan yang ingin disampaikan? Penjelasan tim afirmasi sangat menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan keefektifan nyamuk berwolbachia. Namun, melihat kondisi negara Indonesia merupakan negara tropis, begitu nanti musim hujan atau genangan muncul nyamuk terus-menerus. Hal tersebut memungkinkan potensi adanya masalah baru yang akan dihadapi di Indonesia. Kemungkinan lain yaitu beberapa tahun ke depan nyamuk berwolbachia dapat bermutasi dan akan menyebarkan penyakit yang baru yang harus merugikan rakyat.
Saya sangat menyesalkan pemikiran orang-orang tentang kontroversi yang menolak penyebaran nyamuk berwolbachia. Saya tegaskan bahwa implementasi teknologi nyamuk berwolbachia di masyarakat didahului analisis resiko oleh tim ahli yang dibentuk riset teknologi dan pendidikan tinggi untuk mengidentifikasi berbagai potensi dampak dengan kesimpulan bahwa resiko dari penerapan teknologi ini sangat rendah atau dapat diabaikan. Tidak serta-merta diterapkan, ada proses penting yang dilakukan sebelumnya. Semua dilakukan dengan kehati-hatian dan dikawal dengan ethical clearance, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan dampak yang ditimbulkan, karena hal itu telah dipikirkan sebelumnya oleh tim ahli. Apakah ada tanggapan dari pihak oposisi? Baik, sudah cukup. Baik, kesimpulannya adalah pengendalian TPT dengan nyamuk berteknologi Wolbachia aman dan efektif untuk dilakukan. Hal tersebut telah dibuktikan oleh tim ahli melalui penelitian dan penerapan di berbagai negara. Di samping itu, penolakan terhadap penyebaran nyamuk Wolbachia terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan informasi yang tidak utuh yang beredar di media sosial, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya edukasi terkait nyamuk berwolbachia agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Baiklah, mari kita akhiri debat kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak dan kepada Bapak dan Ibu yang datang pada acara.